perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya Mas Abrang, keluarga siapa ini? Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Kenapa buzzer begitu nyaman melindungi keluarga ini? Apa prestasinya? Kalau Ibu Bapak perhatikan pasal-pasal konstitusi, kita akan segera menuju era kegelapan. Konstitusinya ada, tapi tidak dipakai. Pertanyaan saya ke Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah yakin ada pejabat negara cawe-cawe saat pilkada, kenapa Mahkamah Konstitusi tidak yakin ada pejabat negara yang namanya presiden cawe-cawe dalam pilpres untuk memenangkan anak? Hukum itu benda mati. Konstitusi kita itu tidak hidup. Benda mati saja. Semua kita harus merasa memiliki hukum. Semua kita harus merasa punya konstitusi itu. Kalau kita tidak merasa punya konstitusi, akan ada seorang anak dari negeri entah mana, di mana, akan mengubah-ubah hukum demi kepentingan dia. Saya ambil contoh ya, betapa matinya pasal-pasal konstitusi itu. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kurang lebih bunyinya begini. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya Mas Abrang, keluarga siapa ini? Nah, jangan ke sana, itu ke arah Solo tuh. Dia sekarang di Jakarta. Siapakah yang menguasai perekonomian kita kalau prinsip kekeluarganya bukan keluarga bangsa Indonesia, tapi keluarga yang bisa memagari laut? Pak Khalid sebenarnya tidak paham saja. Sekarang ada jenis bambu baru, tidak tumbuh oleh orang yang menanamkan, tapi tumbuh sendiri. Makanya pelakunya tidak pernah ketemu karena dia muncul sendiri. Jenis bambu baru. Begitu dihebohkan dicabut, padahal itu alat bukti itu. Pelakunya tidak pernah ketemu. Nah, keluarga inilah yang kemudian mendominasi berbagai hal. Kalau boleh bercerita agak ngawur sedikit, tahun 1970-an, para intelektual di dunia ini penasaran bagaimana nasib bumi kalau bumi itu digali terus-menerus. Pak BM, digali terus. Apa yang terjadi di dalam pusat bumi? Apakah timur bisa menghubungkan barat kalau digali? Ternyata setelah jauh digali, terdengar sebuah suara di dalam bumi itu. Begitu diperbesar, direkam oleh para ilmuwan, suara itu berbunyi, "Hidup Jokowi." Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Kenapa buzzer begitu nyaman melindungi keluarga ini? Apa prestasinya? Pasal 33, ini pasal-pasal ekonomi, pasal-pasal ketahanan pangan. Pasal 33, ayat 3-nya bilang, bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalam, yang dikandung di dalamnya, dikuasai negara, kuasai oleh negara. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mohon maaf ya, kita ini sudah merasa makmur belum? Lalu sejak kapan kita merdeka? Kenapa kemakmuran itu tidak hinggap di diri kita? Kenapa ada orang yang bisa beli laut saking makmurnya itu? Coba saya tanya ibu bapak sekalian, mohon maaf, kalau ada duit di kantong atau di bank, mau nggak uang itu dipakai untuk beli laut? Nggak mau kita, mending beli tanah. Hanya orang-orang yang duitnya menumpuk, tidak jelas mau dihabiskan seperti apa itu uang, mereka beli laut, saking daratan sudah mereka kuasai. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran atau
bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini. Tidak ada niatnya. Coba bayangkan berapa banyak undang-undang yang sudah dia langgar belum sampai 4 bulan memimpin Republik ini. Ibu bapak tahu enggak bahwa Mayor Teddy yang ganteng menurut ibu-ibu itu adalah orang yang melanggar undang-undang TNI. Undang-undang TNI melarang sekretaris kabinet diisi oleh prajurit aktif. Yang boleh itu BNN, SAR, ya, sekretaris militer presiden, petugas di Kemenko Polhukam, boleh itu. Tapi Seskap dilarang. Kabulok dilarang TNI aktif. Siapa saja boleh belajar prinsip ketahanan pangan, bahkan militer. Gak harus, bagi saya melanggar ya, konstitusi paling besar adalah menggunakan militer untuk ruang-ruang pekerjaan sipil. Kabulok, prajurit aktif. Seskap, prajurit aktif. Jangan tanyakan polisi yang bayar-bayar itu ya, sudah aktif di mana-mana sebelumnya. Sudah di mana-mana polisi. Sekarang eranya multifungsi TNI. Dan itu melanggar. Kenapa tidak boleh dan ini ngawur? Semenjak era Pak Presiden Joko Widodo hingga saat ini, urusan ketahanan pangan diserahkan kepada prajurit. Apa konsepnya? Konsepnya pertahanan pangan, ada pertahanannya. Apa saja yang ada pertahanan, pokoknya urusan prajurit. Ini konsep sesat lagi menyesatkan. Seperti laut dan sertifikatnya itu. Maka tiba-tiba food estate diurus oleh prajurit, oleh Kementerian Pertahanan, yang harusnya memastikan pesawat kita tidak bermasalah, ya, kapal perang kita tidak bermasalah. Sekarang ngurus pangan, itu sebabnya kita gagal food estate-nya. Tiba-tiba jagung berubah menjadi ubi. Tapi itu hebat juga berarti. Terobosan, bagaimana menciptakan jagung menjadi ubi. Gak akan berhasil karena bukan itu profesinya. Pasal-pasal konstitusionalnya adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar, bahwa urusan pertahanan keamanan memang urusan polisi dan TNI. Urusan pangan, urusan sipil. Kalau digabung, nanti nasi kita bisa jadi tank baja. Makanan kita bisa menjadi baju anti peluru. Nggak tepat. Kita melanggar konstitusi sudah dari awal, dari pemerintahan ini. Nah, alhamdulillahnya Pak BM, waktu saya dan teman-teman buat film Dirty Food, cerita soal kecurangan pemilu dan pelakunya adalah orang Solo tadi yang nunjuk-nunjuk begitu ya. Solo ke arah sana ya Pak BM? Oh Solo. Sudah nunjuk salah lagi. Nunjuk Solo. Waktu itu kami cerita, ini pelakunya, dia mengendalikan berbagai aparat kepentingan untuk memenangkan anaknya. Oh semua bilang, wah ini orang sakit hati, tidak dapat jabatan. Dari dulu tampang saya itu tidak ada tampang pejabatnya. Tapi dinyinyirkan bahwa digeser substansinya. Bukan kecurangan, tapi Anda rakus jabatan. Jadi orang tidak membahas substansi bahwa pelakunya adalah Joko Widodo. Nah alhamdulillahnya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Presiden terpilih sendiri yang ngaku. Tanpa pertolongan Pak Joko Widodo, tidak mungkin kami menang pemilu. Hidup Pak Jokowi. Ngaku. Dan alhamdulillahnya sekarang Mahkamah Konstitusi barusan juga ngaku. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan istri Menteri Desa Pak Yandri mempertegas bahwa pejabat negara terlibat dalam kecurangan pelaksanaan pilkada cawe-cawe sehingga istrinya bisa menang. Pertanyaan saya ke Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah yakin ada pejabat negara cawe-cawe saat pilkada, kenapa Mahkamah Konstitusi tidak yakin ada pejabat negara yang namanya presiden cawe-cawe dalam pilpres untuk memenangkan anak? Mungkin Mahkamah Konstitusi baru dapat hidayah. Jadi makin hari makin ada pengakuan berbagai kecurangan muncul. Tinggal kita rakyat mau apa? Mau ketahanan pangan yang dikelola oleh militer, polisi dan lain-lain, atau sipil mengelola apa yang menjadi hak sipil sendiri. Sekarang teman-teman semua kita ini sedang dibujuk oleh makan bergizi gratis berbelatung menurut salah satu pejabat. Jangan khawatir teman-teman, Tuhan melahirkanmu di sini ada sebabnya. Bukan sebagai kutukan tapi sebagai
Ya mau ngomong cobaan gak enak juga. Tapi paling gak kamu jadi punya misi dalam hidup. Ini gak mudah sama sekali. Saya tadi teringat gini nih. Sambil kemudian saya tutup, ini sudah waktunya lewat biasa. Raja Jawa, bukan yang ini ya, raja-raja yang dulu. Kalau kerajaan Jawa itu susah kalah perang. Dia kalahnya kalau rakyatnya menderita. Takutnya sama kalah kalau rakyatnya menderita. Politik jarang kelihatan apa adanya, pasti ada sesuatu di belakangnya. Pertanyaan saya, ancaman apa yang membuat semua masyarakat Indonesia bisa menderita sehingga pemimpin tertinggi pun takluk sama dia? Apa ini di belakangnya? Ini cuman itu ya, ini cuman ngomong cangkeman aja ya. Dan antara saya tahu dari awal, mohon maaf. Dan antara saya tahu dari awal dan saya tahu tikung-tikungannya seperti apa, setengah mati itu. Ya, pertanyaannya cuman gini, ente bisa apa emang? Itu image yang saya dapatkan dari dulu oleh para politisi-politisi itu. Emang ente bisa apa? Mau gini-gini diomongin, dicangkemi kayak gini, ente bisa apa? Oke, ingat ya, para pejabat, para presiden, semua politisi dan seterusnya, kita nggak peduli sama kamu kok. Saya cuma pengen kalau saya mati, saya tidak dituntut sama Tuhan bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Ini bukan, jangan diambil personal. Ini bukan urusan DPR namanya siapa, urusan ini namanya siapa, sopo wega urusan, ini bukan urusan personal. Ini urusan saya dengan Tuhan. Nanti kalau kita mati, pasti ditanyain, dalam hidupmu ketemu masalah, kamu pecahkan atau tidak? Kalau pas kamu hidup, kamu ketemu ini, kamu ngapain? Saya pengen kita semua mati gagah di hadapan Tuhan. Oke, hidup mungkin menderita, hidup mungkin gak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak saya bisa buang muka kalau lihat dia di depan saya. Bukan untuk ngapa-ngapain, itu perlawanan paling lemah. Mungkin kamu bisa menguasai Indonesia, kamu bisa meremehkan kita semua. Tapi kamu tidak bisa aku anggap tidak sebagai manusia. Karena kamu tidak memanusiakan manusia. Tapi kita juga perlu hati-hati. Siapa tahu mereka juga sebenarnya sedang ditodong kepalanya dari belakang oleh sesuatu yang kita tidak paham. Kita jangan mudah menyalahkan mereka juga. Saya cuma pengen mengingatkan satu Pak Prabowo, satu orang aja Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendirian, enggak, kita menderita bersama enggak apa-apa kok. Pak Prabowo, jika langkahmu membuat kita menderita, tapi untuk Indonesia, libatkan kita dalam perjuanganmu. Kita hadapi siapa saja. Kita ngeleh rapopo, kita puasa setahun enggak masalah. Kalian untuk kebaikan Indonesia, pilih temanmu yang benar. Tanggung jawabmu adalah 271 juta masyarakat yang siap bersamamu di sampingmu, siap mati, siap menderita. Jangan salah pilih teman, jangan salah pilih hidup. Kita hidup karena Tuhan, hidup Tuhan. Sekarang hidup Muhammadiyah, berani melakukan hal-hal seperti ini. Terus konsisten, tenang aja. Indonesia gelap, saya sudah antisipasi dari tahun 2006. Sehingga saya bikin lagu yang judulnya Sebelum Cahaya. Bentar lagi kita menuju cahaya. Amin ya rabbal alamin.